السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh keluarga beliau yang beriman serta para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beragama sesuai dengan petunjuk beliau sampai hari kiamat nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu terdiri dari dua perkara. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Beliau bersabda: "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku larang atas kalian, maka tinggalkanlah semuanya, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampunya. Dari hadis ini pelajaran bahwa agama Islam itu terdiri dari larangan. Maksudnya adalah ada perkara-perkara yang dilarang dalam agama, perkara-perkara yang hukumnya haram untuk dilakukan, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan perbuatan syirik, melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, melakukan perzinahan, melakukan kecurangan, berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang keji, suka mengeluarkan kata-kata laknat atau sombong, dan yang lain-lainnya. Maka itu termasuk dari perkara-perkara yang dilarang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk meninggalkan semua larangan.
Ini bagian yang pertama dari agama Islam. Kemudian bagian yang kedua adalah perintah, bahwasanya di dalam Islam ada perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Ada berbagai macam bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mengerjakan dan melaksanakannya. Dan perintah ini terbagi kepada dua. Perintah yang wajib, yaitu perintah yang wajib dikerjakan oleh setiap orang, yang mana apabila itu dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka dia akan berdosa. Contoh seperti mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan salat isya. Ini adalah merupakan salat yang diwajibkan oleh Allah atas setiap Muslim. Maka seseorang yang mengerjakannya dia akan mendapatkan pahala. Namun orang yang meninggalkannya dia akan berdosa. Contoh yang lain adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan, maka dia termasuk orang yang berdosa. Jadi perintah di dalam agama itu terbagi dua. Yang pertama perintah yang wajib untuk dan tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua adalah perintah yang hukumnya sunnah, yaitu perintah yang hendaknya dijaga Muslim, di mana apabila seseorang mengerjakannya dia akan mendapatkan pahala, namun apabila dia meninggalkannya dia tidak berdosa. Tapi kalau dia meremehkan ibadah-ibadah yang sunnah, kalau dia meremehkan amalan-amalan yang sunnah, perintah-perintah yang sunnah, maka bukan tidak mungkin dia akan meninggalkan perkara yang wajib. Sehingga perkara-perkara yang sunnah ini tidak boleh diremehkan. Amalan-amalan yang sunnah ini harus dilestarikan. Amalan-amalan yang sunnah itu harus dijaga. Kenapa demikian? Yang pertama, karena sesungguhnya amalan-amalan yang sunnah itu adalah merupakan pelengkap untuk amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang sunnah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan dari perkara yang wajib yang pernah dilalaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salat." Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya benar, maka dia akan selamat dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Tapi kalau salatnya rusak, maka dia akan sengsara dan rugi di hari kiamat. Fa in intaqasa min faridatihi syai'. Kalau ternyata ada perkara-perkara wajib, salat-salat wajib yang pernah dilalaikan, salat-salat wajib yang kurang, maka Allah akan berfirman, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammalu biha man taqasa minal fariidah." Lihatlah apakah hambaku tersebut yang salat wajibnya kurang, apakah dia melaksanakan salat-salat yang sunnah? Di mana salat sunnah tadi ya akan menutupi salat-salat wajib yang kurang dari orang tersebut. Thumma yakunu sa'iru amalihi 'ala dzalik, dan itu berlaku untuk semua amalnya. Inilah kenapa kita penting untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena mungkin dulu kita pernah melalaikan salat wajib, atau mungkin dulu
kita pernah meninggalkan sholat wajib, maka kita harus bertaubat kepada Allah. Dan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, caranya adalah kita mengerjakan sholat-sholat yang sunnah. Dan ini berlaku untuk semua amal. Kalau kita pernah melalaikan puasa Ramadan, maka setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kekurangan itu, kita harus mengerjakan puasa-puasa yang sunnah. Seperti itulah berlaku pada semua amalan. Yang kedua, karena Allah akan mencintai orang-orang yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Allah akan mencintai orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah. Setelah mereka mengerjakan amalan-amalan yang wajib untuk melaksanakannya, sudah mengeluarkan berbagai macam usaha untuk mengerjakannya, kemudian mereka tambah dengan amalan-amalan yang sunnah, maka niscaya orang yang seperti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku akan mencintai dia. Subhanallah. Bukti cinta Allah kepada orang yang senantiasa mengerjakan amalan sunnah, maka niscaya Allah akan menyertainya dalam setiap keadaan. Allah akan jaga dia. Kemudian yang ketiga, terjaganya amalan-amalan yang wajib adalah dengan menjaga amalan-amalan yang sunnah. Seseorang apabila terbiasa melakukan perkara-perkara yang hukumnya makruh, maka lambat laun dia pasti akan mengerjakan perkara-perkara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram." Sesungguhnya perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas, dan ada di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui kebanyakan manusia. Namun di sana ada orang-orang yang tahu tentang perkara-perkara syubhat tersebut dan menjelaskannya kepada umat, yaitu para ulama. Maka barang siapa yang menjauhkan syubhat, dia telah menyelamatkan diri dan agamanya. Tetapi barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, perkara yang samar, perkara yang tidak jelas, berada antara halal dengan haram, apa kata Rasulullah? "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Niscaya dia akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Di sini kata para ulama bagaimana? Orang yang terbiasa melakukan perkara-perkara syubhat, orang yang terbiasa melakukan perkara-perkara yang makruh, maka niscaya pada akhirnya dia akan melakukan perkara-perkara yang haram. Begitu juga sebaliknya kata para ulama. Seseorang yang terbiasa meremehkan amalan-amalan yang sunnah, dia bermudah-mudahan meninggalkan amalan-amalan yang sunnah, maka pada akhirnya dia pun akan meremehkan amalan. Oleh karena itu kita harus menjaga amalan-amalan yang sunnah para jemaah. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh terdahulu, mereka begitu bersemangat di dalam mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Seperti di dalam hadis Ummu Habibah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 raka'ah fi yawmin wa laylah." Barang siapa yang mengerjakan salat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, bana lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Subhanallah. Orang yang mengerjakan salat sebanyak berapa? 12 rakaat. Kata para ulama, 12 rakaat salat ini maksudnya adalah salat sunnah rawatib. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib, baik yang sebelum atau yang sesudah salat wajib.
Maka orang yang menjaganya dan senantiasa mengerjakannya, Rasul menjamin ya di dalam hadis tersebut bahwa Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Apa kata Ummu Habibah radhiyallahu anha? Aku tidak pernah meninggalkan salat tersebut mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mengambil hadis ini dari Ummu Habibah yang bernama Anbasah, dia berkata, aku kemudian tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut mundu an sami'tuhunna min Ummi Habibah, sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Kemudian perawi yang mengambil hadis ini setelah Anbasah, Amru bin Aus, mengatakan, ma taraktu, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut mundu an sami'tuhunna min Anbasah, setelah aku mendengar dari Anbasah. Kemudian orang yang mengambil hadis ini dari Amru bin Aus yang bernama An-Nu'man dia berkata, ma taraktu, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sejak aku mendengarkannya dari Amru bin Aus. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Lihatlah bagaimana semangat para sahabat ketika mereka mengetahui tentang keutamaan sebuah amalan sunnah, mereka mengerjakannya, mereka menjaganya, dan kemudian dilestarikan. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita pun demikian seharusnya. Hendaknya kita terus bersemangat menjaga amalan-amalan yang sunnah. Terlebih lagi bertepatan tanggal 1 Dzulhijjah ini, kita telah 1 Juli ini 2022, kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram, yang mana bulan ini adalah bulan yang sangat agung, musimnya kebaikan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh di bulan ini, pada kita untuk bisa beramal saleh dan senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah salat Jumat rahimakumullah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah sebaik-baiknya hari dalam setahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr." Tidak ada hari di mana seseorang itu beramal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Sahabat berkata kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga itu dikalahkan oleh jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal jihad, kan tidak dikalahkan oleh jihad sekalipun. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali dengan orang yang keluar dengan membawa dirinya dan hartanya, kemudian tidak kembali dari itu semua. Subhanallah. Maka sudah sepantasnya kita memanfaatkan 10 hari yang terakhir, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini dengan beramal saleh, di antaranya dengan berpuasa. Karena Rasulullah SAW disebutkan oleh istri beliau di dalam hadis riwayat Abu Daud
Ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa mengerjakan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau kita tidak berkesempatan mengerjakan puasa di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, usahakanlah untuk berpuasa paling tidak di hari Arafah. Karena itu adalah sebuah kemuliaan yang pahalanya sangat besar. Puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira. Aku mengharap Allah Subhanahu wa taala dapat menggugurkan dosa orang yang berpuasa di hari Arafah selain jamaah haji ya, al-madhi, 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang setelahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berusahalah untuk mengerjakan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Man lahu sa'atu," barang siapa yang memiliki kelapangan, walam yudhi, dia punya kelapangan harta, ya, rezeki yang dikasih sama Allah berupa harta yang lapang, tapi kemudian ketika di bulan Dzulhijjah ini dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Dinafikan orang ini dari kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buat antum yang memiliki kelapangan harta, berkurbanlah di bulan Dzulhijjah ini. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Jangan yang kita pikirkan dunia terus dunia lagi, jangan. Kita sisihkan harta kita untuk berkurban dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang lain yang sangat utama untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah ini tentunya adalah berhaji ketika seorang muslim memiliki kemampuan, karena haji adalah merupakan rukun Islam yang mana apabila seorang mengerjakannya kemudian dia mendapatkan haji yang mabrur, Rasul mengatakan laisa lahul jazaa illal jannah, tidak ada balasan yang pantas untuk didapatkan oleh orang yang haji mabrur kecuali surga. Oleh karena itu hendaknya kita memanfaatkan waktu di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini dengan amal saleh. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan tentunya dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk tetap terus berada di atas jalan yang hak sampai mati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.